warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piana Ayana. Nah, di sini itu saya akan membahas mengenai bab 5 yang berjudul networking pada VMware. Nah, langsung saja ke poin-poin yang akan kita bahas itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu reset MAC address pada VMware, lalu yang kedua MAC adapter, yang ketiga bridge adapter, dan yang keempat yaitu host only adapter. Nah, langsung saja ya teman-teman. Nah, ke pembahasan yang pertama yaitu reset MAC address pada VMware. Nah, kita itu langsung saja ke VMware-nya teman-teman. Nah, langsung saja ke VMware itu. Nah, di sini itu saya mempunyai 3 Ubuntu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu Ubuntu server, yang kedua yaitu clone Ubuntu, lalu yang ketiga yaitu Ubuntu import. Nah, Ubuntu server itu yang kita buat sendiri teman-teman, kita buat manual. Sedangkan Ubuntu clone itu duplikasi dari Ubuntu server yang telah kita buat. Nah, lalu yang Ubuntu import itu hasil dari VM yang sebelumnya diekspor lalu baru diimport ya teman-teman. Nah, cara mengetahui MAC address-nya itu kalian klik yang Ubuntu ini, lalu kita klik, lalu kita ke setting. Nah, lalu jika sudah di setting itu kalian klik yang network adapter. Nah, setelah itu kalian itu ke advance. Nah, lalu kita itu di sini terdapat MAC address-nya. Nah, kalian bisa ketahui pada Ubuntu server itu MAC address-nya itu belakangnya itu 8551. Ingat ya teman-teman, 8551. Nah, kita coba cek yang di clone Ubuntu-nya sama seperti tadi ke setting. Lalu ke network advance. Nah, di sini itu sudah berbeda teman-teman address-nya. Yang tadi itu 8551, sedangkan yang di sini itu 21F6. Nah, lalu kita coba cek lagi yang satunya itu yang Ubuntu import apakah sama atau beda. Kita ke setting. Nah, lalu kita ke network adapter, lalu ke di sini itu MAC address-nya itu FB yang belakangnya itu FB78. Nah, ketiga Ubuntu ini itu MAC address-nya itu berbeda ya teman-teman. Nah, bagaimana sih jika sama? Nah, jika sama itu nanti kalian itu kalau ingin mengubah itu kalian bisa pencet yang kemenak ini. Nah, nantinya akan muncul IP address yang berbeda teman-teman. Kita coba. Ini kan FB78 kita kemenak. Nah, nantinya akan terganti menjadi MAC address yang berbeda teman-teman, yaitu ini yang di belakangnya itu BF5E. Oke, langsung saja ya teman-teman ke pembahasan yang selanjutnya. Langsung saja ke pembahasan yang kedua yaitu MAC adapter. Nah, contohnya ini adalah ada 2 VM ya teman-teman yang akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Teman-teman baru terhubung ke host OS yang menyebabkan kedua VM itu bisa saling berkomunikasi, tapi keduanya itu tidak bisa terhubung ke host OS. Oke, teman-teman bisa langsung ke VMware-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita ke edit. Nah, setelah itu ke virtual network editor. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di bagian ini itu ada tulisan VMnet 8.
yang tipenya itu NAT ya teman-teman. Nah, berarti ini itu merupakan default dari VMware-nya. Nah, teman-teman itu bisa lihat kontrol panel, ke panel kontrol. Nah, lalu teman-teman itu ke jaringan dan internet, lalu kita ke network and sharing center. Nah, di sini itu kita pilih yang change adapter setting. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat teman-teman VMware network adapter VMware network adapter VMnet 8 ya teman-teman. Kita bisa klik. Nah, kemudian kita klik yang detail. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.60.1. Nah, di mana jika nanti kita akan menggunakan NAT pada VM kita nantinya VM kita itu akan dapat IP yang sama dengan interface VMnet 8. Ini teman-teman. Nah, di sini kita contohkan saja, kita masuk ke VMware-nya. Di sini kita klik yang Ubuntu servernya. Lalu kita ke setting. Nah, setelah itu kita ke network adapter. Nah, di sini itu yang kita itu ganti ke NAT ya teman. Nah, lalu kita oke saja. Nah, setelah itu kita masuk. Nah, kita login, enter, masukkan password. Enter. Nah, di sini itu kita ketik sudo dhaya minhar ins 33. Lalu kita enter saja, lalu kita masukkan passwordnya. Kita enter. Nah, lalu di sini itu kita request IP address kembali. Sudah bayar tanpa minta ya teman-teman, langsung ins 33. Lalu kita enter saja, lalu kita IP address. Nah, kita enter. Nah, di sini itu kita akan mendapatkan IP yaitu 192.168.60.205/24. Nah, lalu kita login ke yang clone dan lakukan seperti yang satunya, kita login. Nah, kita lakukan yang sama ke yang clone ya teman. Nah, di sini itu kita klik sudo ketik sudo client minhar ins 33. Lalu kita enter saja. Nah, lalu kita masukkan passwordnya. Enter saja. Nah, di sini itu kita request kembali. Request tanpa minta ya teman-teman, seperti yang tadi. Nah, enter. Nah, di sini itu IP address. Nah, di sini itu IP addressnya yaitu 192.168.60.206/24.
Nah, jika sudah diulang, nanti IP Ubuntu-nya itu sama teman-teman. Nah, remove IP, kemudian di reply lagi, kita coba ketik perintah seperti ini sudo, kita ke yang Ubuntu server, sudo thfire 60.205 60.205 60.205 ayo. Nah, pada Ubuntu kedua ini IP address-nya akan berbeda teman-teman. Yang Ubuntu server itu 60.205, sedangkan yang Ubuntu clone itu 260.206. Nah, jika sudah berbeda seperti ini teman-teman, lalu kita itu mencoba untuk mengeping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone. Nah, kita ping saja di Ubuntu server dengan menggunakan IP Ubuntu clone. Kita ping 192.168.60.206. Nah, lalu kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita ctrl plus C. Nah, kita lakukan ping yang satunya di Ubuntu clone dengan menggunakan IP Ubuntu server. Kita itu ping saja 192.168.60.205. Nah, lalu kita itu enter. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil ya teman-teman. Seperti itu ctrl C. Nah, lalu ke jaringan dan internet, lalu ke SIM adapter setting. Nah, di sini itu klik yang VMware Network Adapter VMnet 8. Nah, lalu kita ke detail. Nah, di sini itu IP address-nya itu yaitu 192.168.60.1. Nah, lalu kita ping IP di control panel ini. Nah, di sini itu kita mencoba untuk ping ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.60.1. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini itu kenapa tidak bisa? Nah, di sini itu kalau teman-teman ingat pada host OS itu kita itu ada yang namanya firewall. Nah, nantinya supaya teman-teman bisa nonaktifkan firewallnya itu, nah di sini saya akan coba ngeping VM-nya pada host OS. Teman-teman itu masuk ke command prompt. Nah, lalu kita di sini itu ngeping IP Ubuntu server dan clone-nya ping 192.168.205 lalu kita enter. Nah,
Nah, di sini itu kita itu sudah berhasil ya teman-teman, sudah realistis. Nah, lalu kita coba ping yang Ubuntu clone ya teman-teman. Di sini ping 192.168.206. Lalu kita enter. Nah, Nah, di sini itu sudah reply form, maka tandanya itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, lalu ke pembahasan selanjutnya yaitu bridge adapter. Nah, di sini itu VM itu akan terhubung dengan internet yang kita gunakan ataupun VM-nya akan terhubung dengan internet yang terhubung juga dengan host OS kita. Nah, misalkan di sini itu saya menggunakan atau terhubung dengan internet Putri Satria. Nah, nantinya VM-nya itu akan terhubung ke internet yang kita gunakan ini, teman-teman. Nah, kita itu bisa lihat ke control panel ya, teman-teman. Kita masuk ke control panel. Nah, pada control panel teman-teman itu bisa lihat yang jaringan dan internet, lalu kita ke network and sharing center. Nah, di sini itu ke change adapter setting. Nah, kita itu ke wifi ya teman-teman. Nah, di sini kita pencet yang wifi. Kita ke details. Nah, di sini nantinya jika teman-teman pada VM itu menggunakan bridge network dan nantinya VM teman-teman itu akan mendapatkan IP yang sama dengan wifi yang teman-teman gunakan. Nah, misalnya di sini itu saya menggunakan wifi atau terhubung dengan wifi Putri Satria yang IP address-nya itu 192.168.1.5. Dan nantinya VM saya itu akan sama IP-nya dengan si wifi atau jaringan internet. Nah, oke teman-teman, itu jadi di sini itu kita akan mempraktekkan saja. Nah, kita itu ke VMware-nya. Nah, langsung saja kita mempraktekkan, kita masuk ke VMware-nya. Nah, lalu kita ke edit, lalu ke virtual network editor. Nah, kita tunggu saja teman-teman. Nah, lalu kita ke set. Nah, lalu ya saja. Nah, kita tunggu. Nah, setelah itu di sini itu kita pilih yang automatic dulu terlebih dahulu agar nantinya bisa di-apply. Nah, setelah itu kita pilih yang Wi-Fi Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter teman-teman. Nah, kita klik lalu apply. Nah, kita tunggu setelah di-apply, kita oke saja. Setelah itu kita klik lalu kita setting. Nah, lalu di sini kita pilih yang network adapter. Nah, di sini itu kita ganti ke bridgenet ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita oke saja. Nah, lalu kita masuk. Nah, kita itu login. Kita enter, memasukkan password. Lalu enter. Nah, di sini itu kalian ketik sudo client min r ya teman-teman, RENS ketika lalu kita enter saja, lalu kita masukkan password lagi, lalu kita enter. Nah, di sini itu kita sudo client ENS 33. Lalu kita enter, lalu kita IP address, kita enter. Nah, di sini itu tidak muncul IP address-nya, teman-teman. Nah, di sini itu seharusnya itu muncul IP address ini sama seperti
di jaringan atau internet yang kita gunakan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu host only adapter. Nah, fungsi dari host only adapter ini sama dengan VirtualBox untuk menghubungkan virtual machine ke OS kita. Nah, kita itu masuk ke control panel ya teman-teman. Kita masuk ke control panel. Nah, lalu kita ke jaringan dan internet, lalu kita ke network and sharing center. Nah, lalu ke change adapter setting. Nah, pilih VMware Network Adapter VMnet 1. Nah, setelah itu kita ke detail. Nah, di sini itu IP address-nya itu 192.168.157.1 ya teman-teman. Nah, nantinya itu virtual machine yang di setting ke host OS itu IP-nya akan sama. Nah, kita itu ke VMware-nya, lalu kita ke edit, lalu virtual network editor. Nah, terus kita tunggu saja. Nah, terus di sini itu kita ke change setting, terus ya. Nah, di sini itu kita ganti ke VirtualBox host only. Nah, lalu kita apply, lalu kita oke saja. Kita oke. Nah, kita ke Ubuntu-nya, kita klik, lalu kita ke setting. Nah, setelah itu kita ke network adapter. Nah, yang tadinya bridge itu kita ganti ke host only. Lalu kita oke saja. Nah, kita itu login kembali ya teman-teman. Kita tunggu. Enter, kita itu login ya teman-teman. Nah, lalu kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, lalu enter. Nah, di sini itu kita sudo dhclient min-add ens33. Lalu kita enter. Nah, lalu kita masukkan password lagi. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudo dhclient tanpa min-add ya teman-teman, langsung ens33. Lalu kita enter saja, lalu kita IP address. Nah, kita enter. Nah, di sini itu kita itu mendapat IP address teman, yaitu 192.168.157.129. Nah, kita coba ping di command prompt. Kita ke command prompt. Nah, kita ping 192.168. 157.129. 157.129. Nah, lalu kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini, maka tandanya itu kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.